Jujur, saya punya pengalaman hidup yang bisa saya rasakan betapa berjuangnya adik-adik kita di sini. Ayah saya, kembali lagi saya harus bercerita. Pada usia saya kelas 1 SD, ayah saya sudah operasi pertama kanker otak, menjalani kemoterapi. Operasi yang kedua sampai dibawa ke Singapura dan yang lain-lain, dan meninggal di saat saya usia kelas 3 SD. Saya tahu betapa sakitnya yang dirasakan adik-adik di sini. Itu ayah saya di usia 40 tahun. Betapa sakitnya adik-adik kita yang di sini umurnya di bawah umur, yang dimana dia masih playful, masih harus bermain, tapi harus menanggung rasa sakit itu yang mungkin kita tidak pernah rasakan. Nah, di bulan September ini adalah bulan yang tepat karena bulan peduli kanker anak dunia ya. Dan kenapa baju saya yang warna kuning saya lelang? Tanpa kalian sadari juga, baju itu bersejarah buat saya sampai saya bisa viral di mana-mana dengan baju tersebut, dan mempunyai warna yang sama seperti yang ada di dada kiri kita bersama ini, gold ribbon, menandakan bahwa gold ribbon adalah simbol kanker anak dunia. Saya pengen menggunakan apa yang sudah viral ini menjadi suatu hal yang positif, sesuai dengan apa yang saya lakukan kemarin. Saya pengen mengajak seluruh rakyat Indonesia yang di sosial media, yang di rumah, untuk tahu atau setidaknya notice bahwa masih ada 6.000 anak di Indonesia ini, menurut datanya YKK, yang mengidap penyakit kanker. Dan sayangnya 30% tersebut sudah dipanggil sama Allah di surganya. Amin. Sama. Saya di usia 25 tahun ini baru menyadari usaha yang ayah saya lakukan ternyata ada yang masih kecil. Dia merasakan. Oke. Maaf. Elang baju saya ini saya dedikasikan seluruhnya kepada Yayasan Kanker Anak Indonesia. Maaf ya kaki, bukan atas permintaan mereka atau pemanfaatan mereka kepada saya, tapi saya yang mengajukan diri untuk memberikan apapun yang bisa saya bantu pada mereka. Dan tolong jangan anggap apa yang saya lakukan ini untuk membersihkan nama saya di hadapan kalian atas perbedaan pendapat yang sudah-sudah. Kalian boleh tidak suka dengan saya, kalian boleh tidak sependapat dengan saya, tapi tolong jangan hina ataupun berpikiran negatif terhadap program sosial yang sedang saya jalankan ini. Lahir batin, apa yang saya lakukan ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara negara maupun secara di akhirat. Ketika ada 1 rupiah nyangkut di uang saya, laknat lahir batin buat kehidupan saya. Kalian boleh hina saya dengan mempermainkan seperti itu. Maaf, saya sedikit marah di sini karena yang dilecehkan bukan hanya saya. Adik-adik di sini membutuhkan bantuan. Oke. Saya menjalin pacaran selama 4 tahun lebih dengan pacar saya. Hari demi hari saya berusaha untuk memberikan suatu hal yang terbaik untuk pacar saya. Saya selalu mensupport, saya selalu memberikan dukungan dalam keadaan duka maupun dalam keadaan suka. Dan saya selalu menghargai keputusan apapun yang pasangan saya ambil. Tapi kalau dengan kondisi saat ini menjadi keresahan baginya, menjadi ketidaknyamanan baginya, saya minta maaf pada pasangan saya. Saya minta maaf, saya berharap ini adalah pembelajaran yang terbaik buat saya dan ada hikmahnya. Semoga saya masih diberi
kesempatan untuk memperbaiki ini semua. Gimana ya, sayang kan atau tidak itu bagaimana kita menyikapinya setiap hari. Karena jujur saya setiap hari berusaha untuk menjadi yang lebih terbaik, menjadi yang lebih baik untuk dia, untuk saya, untuk siapapun. Kalau emang pada akhirnya ini adalah jalannya, ya kembali lagi saya selalu menghargai keputusan apapun yang pasangan saya ambil. Itu kembali lagi saya tadi bilang, semoga ini menjadi pembelajaran yang terbaik buat saya. Jadi jujur aja ini belum pernah terjadi dalam hidup saya, belum pernah terjadi. Tapi saya mohon doanya supaya saya bisa memperbaiki keadaan ini semuanya, keadaan kepada masyarakat, keadaan kepada pasangan saya ataupun orang sekitar saya. Saya sudah ketika dia bertanya saya sudah menjelaskan ya apa yang saya lakukan dan tujuannya apa. Saya memberikan kesempatan dia untuk berpikir dengan kedewasaannya dia. Kalau emang itu dianggap positif ya alhamdulillah, kalau itu dianggap positif ya kebebasan pendapat adalah milik semuanya. Sekali lagi saya minta maaf terutama kepada pasangan saya, Salsa, orang sekitarnya, orang sekitar saya minta maaf kalau ini merasakan kalian. Saya mohon, saya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki masalah. Of course, semoga ini menjadi satu langkah saya untuk bisa menyampaikan ya, karena juga kondisinya sangat kemarin belum reda, masih tinggi banget atensinya. Mungkin kesempatan untuk ngobrol secara langsung pada seluruh orang di sekitarnya belum ada, tapi saya selalu berusaha melalui teks, WhatsApp, ataupun yang lain. Saya malah nggak tahu, saya gitu tanggal berapanya saya kurang tahu ya, karena saya pun ya, saya masih ada rasa sayang dan cinta. Jadi saya yakin kalau sebenarnya saya belum putus, tapi itu dari diri saya. Tapi juga yang namanya sebuah relationship adalah dua kepala, dua manusia yang bersatu, tentunya ada perbedaan-perbedaan. Intinya dari saya masih sayang dan saya masih cinta sama dia. Saya masih ingin memperbaiki keadaan, saya ingin berubah menjadi lebih baik lagi untuk dia dan untuk masyarakat. Memang akan terakhir ada ego, tapi saya melihat mereka sudah dianggap sebagai anak-anaknya, dan ya kita nggak pernah tahu sih mas, jodoh itu kan rahasia ilahi ya, rahasia Allah ya. Kita cuma bisa berusaha yang menandakan yang jelas. Untuk saat ini belum, karena kondisinya masih terlalu tensinya masih terlalu gede. Karena tujuan saya bukan untuk mendapatkan atensi yang seperti itu, terutama kepada pasangan saya. Karena bagi saya pasangan itu adalah privasi antara hati ke hati. Selama 4 tahun lebih saya tidak banyak berubah mengenai privasi pasangan saya. Kurang lebih tanggal 30 Agustus kalau nggak salah. Saya nggak komen sih mas. Jadi sih saya tadi sudah bilang kalau saya pribadi masih ada hati dan masih menganggap ini nggak putus kalau saya pribadi.